Halo semua, dengan Basu di sini. Jadi hari ini gue mau coba nge-review cara penggunaan dari aplikasi Sharecar. Sharecar itu adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Asaren saat ini. Di aplikasi self drive sistemnya, jadi sewa mobil untuk bawa sendiri ya, self drive. Dan kita akan coba melihat bagaimana sih kira-kira mudah atau enggak sih cara penyewaan ini, dan gimana unitnya nanti ditaruhnya gimana segala macam. Kita akan coba cek aja, dan yang akan gue cek adalah di Play Junction untuk hari ini. Kita coba cek, stay tune ya semua. Oke, jadi tadi gue udah baca, kan gue udah booking ya, tadi sempet gue udah booking, gue udah baca katanya di parkiran basement B1 lot L5. Oke, kita coba cari parkiran basementnya ya. Jadi gue baru masuk ke Play Junction Mall-nya. Ini masih sepi banget guys, karena mungkin lagi PSBB ya. Ini tulisannya apa nih? Parkir motor berarti. Oke, ini kalau yang motor bisa masuk situ. Ini gue yang nggak ngerti parkiran basementnya di mana atau gimana ya. Gue nggak melihat ada tanda parkiran di basement sih dari tadi ya. Kita coba deh. Ini kan parkir basement nih, ya kan. Motor. Apa itu buat mobil juga tadi? Yang belok kiri. Oh iya, itu bisa buat mobil ternyata. Oke. Jadi satu ya, ini tulisannya parkir motor. Ya ternyata ini bisa buat mobil. Ini gue yang bodoh atau gimana? Oh, ada tulisannya di sini guys, kecil. Parkir motor dan mobil. Oke. Baik. Kita masuk ke sini. Oh, ini langsung ada tulisannya Sharecar. Oh, oke. Gampang banget ya. Ini gue agak bingung parkir. Ini langsung ketemu guys Sharecar ya. Oke, gue coba parkir dulu bentar, nanti gue lanjut lagi. Oke guys, jadi gue udah selesai parkir. Sekarang kita mau coba lihat ke bagian Sharecar-nya. Jadi tadi tuh gampang banget nemunya. Jadi kalau lu naik mobil, kan kita langsung turun di sana, dan turun tuh langsung kita bisa langsung ketemu Sharecar-nya di mana. Oke, sekarang kita udah ketemu di Sharecar-nya. Coba kita cek ya, mobilnya kayak gimana. Oke, tadi gue juga udah booking, dan tadi udah ada datanya sih. Kita mesti ngecek kayak defect-nya atau apanya, dan dia udah ada informasinya juga. Dia ada di B1, lotnya berapa itu juga udah masuk di L5-nya. Ini pas sesuai di lot L5. Nah, oke. Jadi ini tadi ya Sharecar-nya tadi. Ini tampilannya nih ya. Mobilnya udah ada, di sini ada code-nya juga. Dia juga udah diginiin. Kita coba. Kalau dari unit sih di sini emang ada lecet juga ya, yang gue lihat sekilas sih. Ini belum dilihat semuanya, tapi nanti kita akan coba cek semuanya masing-masing. Nanti gue juga akan coba buka, karena gue udah booking unitnya. Oke, gitu aja sih kalau dari tampilannya. Cukup rapi, karena maksudnya di kaca juga tutup semua. Lalu juga ini spionnya juga tutup. Jadi udah cukup rapi, dan udah ada code-nya di sini. Jadi ada kata secure. Cuman yang gue bingung kalau misalnya ada kode di sini, gue takutnya adalah apakah kode ini harus digeser sendiri oleh kita atau ada pengawasnya, itu yang gue nggak tahu mungkin. Tapi overall oke sih. Oke, jadi ini sekarang gue coba langsung ya, kita coba buka aja unitnya. Ini gue udah unlock pakai aplikasi tadi. Oke, yang pertama, lampunya langsung nyala. Ini mungkin lampunya udah otomatis yang kalau open door ya. Jadi kalau pintu dibuka dia langsung nyala. Terus kemudian secara unit sih gue lihat bersih ya, maksudnya benar-benar gak ada sampah sama sekali dari tadi. Gak ada sampah yang gue lihat dari tadi. Di belakang juga itu bersih. Bentar, di belakangnya gue coba nyalain lampu juga. Oke, nggak ada sampah sama sekali sih. Cukup bersih lah ya, cukup oke menurut gue kalau dari segi ini, gitu kan. Oke, sekarang kita coba nyalain mesin aja yuk, biar kita tahu. Guys, sekarang gue lagi ada di kursi setirnya nih ya. Gue akan coba nyalain aja mobilnya langsung.
udah langsung nyala. Jadi ini udah sistemnya keyless banget ya. Jadi udah nggak perlu pakai kunci yang manual kayak mobil gua yang masih pakai kunci ginian. Ini udah nggak usah lagi. Cukup dengan aplikasi tadi untuk unlocknya, dan ini udah langsung bisa nyala. Simple, cukup simple dan menarik ya, karena nggak susah. Dan surprisingly tadi kan ini di basement ya, tapi ternyata sinyalnya kuat-kuat aja buat ngebuka ini gitu loh. Mungkin karena dia kita juga kan di deket ya, ini nih deket yang pintu masuk tadi tuh ya, jadi sinyalnya pun masih gampang kayaknya buat di AC-nya berjalan baik, semuanya masih oke sih ini. Oke, nah setelah ini nanti kita coba, gue mau coba ngecek apakah satpam di Tunjang ini sadar nggak sih sama share car ini. Nanti kita coba ya, kita coba cek nanti. Oh ya guys, gue juga mau ngasih tahu nih, ini kan pas gue masuk sini kan tadi nggak ada tampilan apa-apa ya, benar-benar kosongan aja gitu ya. Gue nggak tahu nggak ada petunjuk apa-apa juga di mobil ini, kayak terkait misalnya gue kalau mau isi bensin kah, atau mau keluar dari parkir ini gimana caranya nih ya. Gue coba cari di sini, nah ini ada ternyata di atas ini. Jadi tadi gue coba aja isengnya, gue buka di sini. Oh ternyata ada nih, ada ininya. Ini udah ada kartu parkir ya kayaknya nih, karcis parkirnya. Ini udah ada karcis parkirnya juga. Gue nggak tahu sih ini karcis parkirnya ini kayaknya kalau ini kita udah dapat gratis atau gue bayar lagi ya. Oke. Kalau saya sih udah enggak ya, harusnya dengan core ini kita udah nggak perlu bayar lagi. Terus kemudian di sini juga udah ada Pertamina-nya. Oke. Nah ini kartu Pertamina-nya. Udah ada ini juga plat mobilnya langsung. Dia tulisannya ngasih Pertamina mana? Sebenarnya nggak ada tulisannya sih di sini. Gue nggak tahu ya ini bisa dipakai di semua Pertamina atau gimana. Tapi soalnya pernah ada pengalaman gue dulu pakai aplikasi lain selain share car ini. Kartu kayak gini itu cuma bisa dipakai di beberapa Pertamina doang. Di sini juga nggak ada informasinya sih Pertamina mana. Tapi kalau kayak gini, gue sih berharapnya ini bisa dipakai di mana aja ya. Pertamina terdekat ada di mana gitu, gue udah pakai juga. Gitu. Terus selain karcis parkir sama kartu bensin, ada apa lagi di sini ya? Coba kita cek. Di sini nggak ada apa-apa, kosong. Dashboard juga kosong ini, kosong nih. Kosong, nggak ada apa-apa. Gue udah coba cek di laki juga nggak ada. Kosongan aja sih. Oh di sini ada nih. Ini ada lagi, gue nggak tahu apaan. Oh ini STNK. Oh ini juga ada kunci manualnya di sini, dalam sini. Ada STNK. Ini apa ya? Ini apa ya? Oke. Jadi gue nggak tahu ini apa. Gue norak kayaknya. Maafin gue. Oh ini ada remote-nya buat red. Ini harusnya buat ini ya. Buat si siapa? Buat si GVC-nya ini. Kita coba aja. Oke nggak bisa. Oke nggak bisa. Oke, mungkin kayak apa masih klik dulu ya ini ya. Oke, setuju. Oke, coba kita geser. Nggak bisa, volume. Oke, gua nggak tahu ini remote apa berarti ya. Mungkin atau baterai udah habis jangan-jangan. Terus dalamnya ada obeng ya. Ada obeng, gua nggak tahu ini buat apa. Ada obeng lagi, ada 2 obeng di sini. Ini emang gue nggak tahu ya, ini emang sengaja ditaruh di sini atau dia nggak sengaja naruh. Kalau obeng mungkin ya penting nggak penting sih. Nah, di sini ada karcis stroke dari Pertamina, mungkin udah pernah dipakai.
Ini udah sebelum-sebelumnya nih kayaknya nih ya. Kalau dilihat, gue nggak tahu ya. Ini emang sampahnya ini sengaja buat ditaruh di dalam sini atau gimana? Tapi ini ada di dalam ini, dalam laci ini sih. Oke, obeng dan ada ini list denda penyalahgunaan kendaraan share car, no valet parking. Oke, nah dia ada informasi ini ternyata. Informasi yang tadi gue tanya-tanya ini yang tentang kayak denda-denda kalau misalnya dia telat gitu ya ngembaliin atau gimana, ini udah ada dendanya semua di sini guys. Dan udah nomor soalnya juga, ini paling penting nih. Jadi kalau ada apa-apa langsung telepon ke 1500 369. Oke, ternyata ada, tapi gue nggak ngerti ya kenapa ditaruh di dalam sini ya. Mungkin nggak ada tempat lain juga sih. Emang mau taruh di mana kan? Di sini juga kalau digantung-gantung mungkin jelek atau gimana. Tapi ya kalau bisa sih, gue tahu di dalam sini ada, at least mungkin di lacinya ditempelin tulisan open this or something gitu. Jadi kayak gue tahu oh harus dibuka dan dalamnya ada ginian gitu. Tapi mungkin di aplikasi juga ada sih informasi kayak ginian. Ntar coba kita cek aja. Ya tapi kan kalau langsung ada mungkin lebih bagus juga. Oke, sekarang kita mau coba, dan tadi gue bilang gue mau coba nanya-nanya ke pengendara ini, dia tahu nggak sih sama share car ini sebenarnya. Lanjut ya. Oke, sekarang gue lagi mau coba masuk ke dalam mall Blue Junction-nya, dan gue mau coba nanya nih ke si satpamnya, kira-kira dia tahu nggak ya share car tuh ada di mana sih sebenarnya. Kita coba tunggu aja ya. Apakah dia tahu share car ada di mana? Mas, share car di mana? Psikologi, share car ya. Psikologi, enggak share car. Dia kayak mobil gitu, katanya diparkir gimana? Dia aplikasi kan, pakai aplikasi. Tahu ya? Oh, ini ya. Ternyata dia nggak tahu share car di mana. Jadi ya udah. Ya, mungkin gue nggak tahu atau karena dia satpam lobby ya, jadi dia belum tahu share car ada di mana. Ternyata gue coba cari tahu deh. Berarti ya kesimpulannya memang nggak semua satpam di mall ini aware ya kalau si share car itu ada di mana. Bukan nggak semua sih. Kalau satpam di bawah di basement dia tahu, karena tadi gue sempet nanya juga di bawah basement share car di mana, dan itu emang kan emang basementnya kecil ya, nggak gede gitu basementnya dia. Jadi yang satpam di basement sih tahu, tapi yang di atas gue rasa yang emang tugasnya di atas dia nggak tahu deh kayaknya share car di mana. Udah. Terus setelah ini kita coba bikin review dari summary dari semuanya hari ini ya. Ntar coba akan gue jelasin. Halo semua, dengan Basu di sini. Sekarang gue udah di mobil lagi. Nah, gue hari ini akan mencoba mereview nih gimana sih summary dari hasil yang tadi kita udah coba cek si penggunaan share car ini gitu ya. First impression gue pertama kali adalah ketika gue baru nyampe di Blue Junction, gue langsung booking unit share car. Itu mudah banget. Dia udah ada informasi di share car-nya itu mengenai dia ada di B1, E5, lot E5 itu udah ada informasinya. Jadi sangat mudah sebenarnya karena dia udah ada informasinya. Cuma tadi kendala gue adalah ketika gue mau masuk ke dalam Blue Junction-nya, mau nyari parkiran B1-nya itu agak susah karena ternyata tadi ada papan itu tulisannya parkiran motor yang gede banget gitu. Gue nggak tahu parkiran mobil juga di sana turunin gitu. Tapi si share car sendiri itu sangat piawai ya. Dia sangat pandai meletakkan unitnya itu sehingga kalau kita gue naik mobil ataupun naik motor, karena kalau lewati parkiran itu tuh langsung kelihatan ada unit share car di depan gitu, dan itu kelihatan banget, benar-benar sangat mudah dicari secara letak. Jadi nggak ada masalah sama sekali dalam peletakan unit share car itu menurut gue gitu. Nah kemudian yang kedua, pas gue tadi coba ngecek unitnya, itu ada 2 lecet sebenarnya di bagian depan kiri sama depan belakang. Cuma lecetnya itu sebenarnya nggak masalah sih buat gue. Cuman tadi pas gue mau, kan di bagian aplikasi itu ada cara ngecek defectnya itu kan. Itu ada gambar unit mobil. Nah kita harus diklik nih bagian mana nih yang kira-kira ada lecet. Tadi gue coba klik di bagian kiri depan di mobilnya itu, di gambarnya gue klik kiri depan, tapi ternyata dia mantul gitu, kayak balik ke bagian depan doang, tengah depan gitu. Jadi nggak benar-benar di kiri depan ya sesuai dengan yang gue klik. Begitupun juga yang kiri belakang, dia langsung masuk ke tengah belakang gitu, dia nggak. Padahal gue klik di kiri belakang gitu, tapi jadi dia cuma ngedetect
ada lecet di depan dan di belakang gitu, dia nggak ngedetect di kiri depan atau kiri belakang. Ya sebenarnya itu nggak jadi masalah juga, cuma maksud gue mungkin lebih baik kalau dikasih informasi aja sih, kayak mungkin tambahan kayak ini ada di kiri depan atau di kiri belakang atau di mana. Tapi ya nggak tahu ya, maksudnya kalau kayak gitu gambar mobilnya gunanya buat apa gitu. Tapi kalau buat gue pribadi, gue tadi hampir skip kalau ngeliat gambar mobil itu doang, karena gue tadi kira tuh gambar mobil cuma gambar doang gitu, sekedar gambar. Gue nggak tahu kalau itu buat ngedetect defectnya. Gue kira di skip langsung next aja gitu gambar hijau. Even ada tulisannya sih tadi tab bagian yang ada defectnya gitu, tadi ada tulisannya sebenarnya. Tapi kalau gue mungkin akan lebih cepat kalau gue lagi buru-buru kan, karena kan waktu cuma 15 menit nih ya kan. Nanti mungkin gue deg-degan, misalnya gue deg-degan, gue buru-buru, gue langsung klik aja tuh yang hijau gitu, gue langsung skip aja gitu. Itu sih paling kalau dari gue. Oke, karena untuk kondisi unit ya, kondisi unit sih tadi gue cek sebenarnya semuanya bersih ya. Mau bagian depan, tengah atau belakang semua bangkunya bersih, nggak ada sampah, nggak ada masalah. Dan fungsi-fungsi dari mobilnya pun masih bagus semua, nggak ada problem sama sekali. Cuma tadi pas gue mau nyari karcis parkir dan BBM itu sebenarnya nggak susah, karena kan kalau sebagai yang sering bawa mobil pasti kita akan refleks buat ngecek di bagian atas ini nih, ngecek bagian atas ini, dan pas gue buka langsung ada tadi kartu parkir dan juga sama kartu buat isi bensinnya gitu. Tapi gue nggak tahu itu informasi isi bensinnya tuh bisa buat semua Pertamina atau enggak ya, atau gue yang norak aja sendiri sih ya. Jadi gue nggak tahu. Kemudian untuk yang di laci dashboard tadi itu sebenarnya itu isinya lumayan penting. Dia ada obeng, ada yang paling penting sih sebenarnya ada kartu ini sih, kartu ya, kayak papan yang menjelaskan denda-denda dari si sharecar-nya ini gitu loh. Nah itu sebenarnya saran dari gue sih mungkin kalau gue pribadi gue kan sangat jarang buat ngebuka bagian dashboard laci itu, karena di mobil gue sendiri pun gue jarang banget buka laci dashboard gitu karena kan adanya di depan kursi penumpang ya, bukan di kursi pengemudi. Jadi gue akan sangat jarang buka itu, dan tadi nggak ada sign apa-apa bahwa di dalam situ tuh ada sesuatu gitu loh. Itu yang paling jadi saran dari gue sih, buat dikasih kayak tanda apa kayak gitu kalau di sana. Apakah mungkin kita harus dibuka kayak open it or something gitu, jadi kayak gue tahu oh ini harus dibuka nih gitu. Nah kemudian untuk dari segi ngebuka dan menutup si mobilnya ini dengan handphone itu cukup baik ya, jadi nggak ada problem sama sekali, sangat cepat menurut gue pribadi. Tadi gue coba lock unlocknya juga gampang banget, nggak ada masalah. Gue nggak tahu itu pakai wifi atau bluetooth atau gimana ya, tapi kalau memang dia butuh sinyal pun tadi sih di sana nggak ada masalah, di basement itu gitu loh, nggak ada masalah. Gue nggak tahu karena mungkin dia basement dekat pintu keluar sadar masuk itu jadi gampang nyari sinyal atau gimana. Gue nggak tahu sih juga ini pakai wifi atau bluetooth buat ngebukanya ya. Tapi tadi gue pakai handphone, ya pasti pakai handphone, dan itu nggak ada masalah buat ngebuka unit mobilnya. Nah kemudian untuk dari segi overall semuanya, menurut gue sharecar ini guna nggak sih buat kita, bagus nggak sih buat kita, dan rekomend nggak sih buat kita? Jawaban dari gue udah rekomend banget, karena dalam kondisi corona kayak sekarang, ada pandemi kayak corona kayak gini, itu kita harus mengurangi kontak dengan orang. Yang biasanya kalau kita naik taksi atau naik Grab, kita secara langsung akan kontak dengan si drivernya. Even driver di depan atau di belakang pun tetap aja kita ada komunikasi kan dengan si driver. Kita nggak tahu juga sebenarnya bangku-bangku yang dari Grab itu atau taksi itu tuh buka siapa aja. Nah sharecar sendiri juga sama kan, kita nggak tahu nih siapa sih yang udah pakai sharecar ini sebelumnya. Tapi di sharecar ini bagusnya adalah dibersihkan dan diberikan desinfektan setelah penggunaan selesai gitu, jadi selalu bagus ya. Jadi selalu terjamin lah kalau misalnya kita mau pakai unit sharecar ini gitu, jadi nggak ada masalah. Kemudian juga dari fungsi menurut gue tuh sangat berguna, karena walaupun gue yang udah punya mobil, tapi mobil gue kecil nih, dan kalau misalnya gue tiba-tiba pengen pergi gitu ya bareng-bareng keluarga gede atau mungkin bareng teman-teman gitu ya, gue nggak tahu sih ini 7 seater atau 6 seater, tadi tuh saya 6 seater sih di aplikasinya, informasinya 6 seater ya. Tapi penting itu mobilnya bisa buat banyak orang gitu, dan gue pribadi akan sangat membutuhkan itu kalau gue lagi pengen pergi gitu loh, bareng keluarga atau bareng teman-teman. Jadi berguna buat gue, berguna banget. Dan dari segi privacy pun juga terjaga. Kadang-kadang ada orang yang lebih suka kayak gue gini, gue lebih suka nyetir sendiri daripada disetirin orang. Karena kadang-kadang kalau disetirin orang tuh, kalau naik Grab atau naik taksi, kita suka diajak ngobrol atau gimana gitu kan, nggak enak ya. Jadi ini jadi nilai jual sendiri sih buat sharecar ini. Nah dan di Indo sendiri
Ini mungkin baru pertama kali gue lihat ada aplikasi kayak gini. Kalau di luar negeri sini udah banyak, kayak di China, di Australia gitu tuh udah banyak banget aplikasi yang sejenis kayak gini. Tapi di Indonesia sangat jarang, dan ini mungkin baru pertama yang gue lihat kayak gini. Dan gue berharap sih buat aplikasi sharecar ini kedepannya bisa sangat maju dan berkembang. Dan dari segi kendala-kendala kecil-kecil yang tadi gue ceritain tadi itu nggak jadi masalah, karena menurut gue unitnya sendiri masih bagus, bangkunya semua masih bagus, fungsi-fungsi dari si mobilnya ini buat di kendaraan juga masih bagus. Nah yang paling penting bensinnya juga dia tuh nggak pelit ya. Tadi pas gue masuk tuh ada 73% bensinnya. Nah kalau biasa gue nyewa kendaraan itu nyewa konvensional biasa ya, ke apa, penyewaan yang kecil-kecil gitu, itu dia biasanya ngasih bensin tuh pas-pasan, cuma 1 bar gitu atau 2 bar. Jadi kayak kita begitu nyewa mesti buru-buru cari tempat mau bensin gitu loh. Tapi kalau ini enggak, dia udah nyediain juga 73% dari pas gua masuk gua cek gitu ya. Jadi udah banyak dan nggak masalah deh buat kita tuh, apalagi kita juga udah dapat kartu bensinnya juga gitu. Jadi kita nggak usah pusing sebagai penggunanya gitu. Jadi banyak nilai plus juga dari sharecar ini. Jadi kendala-kendala kecil tadi gue ceritain sih nggak ada masalah sama sekali buat gue gitu. Baik tadi yang sampah yang kayak tiket apa tuh stok parkir itu gue juga nggak tahu ya itu stok parkirnya emang sengaja ditaruh di situ atau lu kelupaan ketinggalan di sana, ada di laci dashboard. Tapi itu juga nggak jadi masalah sama sekali, karena kan gue juga jarang banget buka laci dashboard itu tadi kan gue bilang gitu. Tadi gue buka karena emang gue mau ngecek aja gitu ya. Kalau saran dari gue sih kayak gitu. Overall sharecar ini sangat rekomen, dan kita sangat harus mendukung perkembangan dari aplikasi kayak gini di Indonesia, karena benar-benar jarang, dan kita harus mendukung agar aplikasi ini bisa terus eksis dan bisa berkembang suatu saat nanti akan semakin besar dan semakin berguna buat kita semua. Oke, demikian review dari gua hari ini. Jangan lupa like kalau kalian suka, jangan lupa dislike kalau kalian nggak suka, dan jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube gua. Thank you semua.